Ya, kisah diawali dengan menunjukkan sebuah peperangan yang sedang terjadi. Tampaklah para tentara bayaran menyerbu sebuah kastil, yang dimana para tentara bayaran itu berhasil masuk menembus pertahanan kastil. Namun di dalam kastil mereka dihadang oleh Basujo yang terkenal kuat dan sangat kejam. Bahkan saking kuatnya, Basujo bisa membantai 30 orang dengan sekali tebas. Dan dia juga bisa membantai beruang tanpa senjata. Maka dari itu dia dijuluki sebagai tukang kadek legendaris. Seorang kapten menyuruh para tentara bayaran untuk menghabisi Basujo. Namun tak seorang pun dari mereka yang berani menghadapinya. Lalu tiba-tiba, ya, datanglah seorang pemuda tangguh bernama Guts. Dengan polontongnya dia bersiap untuk menebas Basujo menggunakan Great Sword. Lantas si kapten berjanji akan memberikan hadiah 7 keping perak jika Guts berhasil membantai Basujo. Ya, meski harganya terlalu murah untuk resiko yang sangat besar, Guts tetap maju dan siap berhadapan dengan Basujo. Sontak Guts mulai melancarkan aksinya dengan menyerang Basujo secara membabi buta. Basujo pun dibuat kewalahan dan berhasil dipukul mundur sampai terdesak. Tapi saat terdesak pun Basujo masih bisa melancarkan serangannya dan berhasil mengayunkan kapaknya tepat di atas kepala Guts. Dengan gagah dan cepat, Guts menahannya hingga terjadi retakan di kapaknya dan... Ya, dengan penuh perhitungan, Guts akhirnya bisa mengalahkan Basujo. Meski hampir saja kepala Guts terkena sabetan kapak, untungnya retakan yang tadi membuat kapak tersebut patah. Di atas bukit tampaklah Griffith dan prajuritnya menyaksikan pertarungan Guts yang hebat. Dan nampaknya Griffith tertarik dengan keahlian bertarung Guts. Ya, inilah anime Berserk. Berserk. Mana kalian? Muncul! Setelah peperangan selesai, tampaklah mayat prajurit dikumpulkan dan siap untuk dibakar. Sementara itu, ibu-ibu yang kini menjanda akan dijadikan sebagai budak. Lalu untuk para bayi akan diasuh secara militer. Tampaklah Guts mendapatkan gajinya dan ditambah bonus karena telah berhasil membantai Basujo. Guts juga ditawari gaji 3 kali lipat untuk dijadikan prajurit tetap oleh bos yang menyewa jasanya. Tapi Guts menolaknya karena Guts tidak suka diatur, karena dia adalah freelance sejati. Lalu Guts meneruskan perjalanannya sendirian. Namun di perjalanan dia dihadang oleh para tentara bayaran Band of the Hawk yang dipimpin oleh Corkus. Mereka langsung menyerang Guts, namun Guts tidak terlalu kesulitan melawan mereka yang nampak cupu gak ada hebatnya. Corkus pun dibuat ketakutan oleh Guts. Lalu pada saat Corkus mundur, giliran Casca yang harus menghadapi Guts. Dan terjadilah pertarungan sengit antara Guts dan Casca, di mana Casca nampak cerdik mengayunkan sambil membidik dengan crossbow. Untungnya Guts menyadari hal itu. Alhasil Guts menebas kaki kuda hingga membuat Casca terjatuh. Casca yang merasa dipermalukan terpancing emosinya dan terus menyerang Guts secara bertubi-tubi. Dan Guts tidak mau kalah dan balik menyerang hingga Casca berhasil dijatuhkan. Ya, meski Casca merupakan seorang ciwi, Guts tidak peduli dan akan membunuhnya. Namun tiba-tiba... akhirnya Griffith pun datang dan berhasil menghentikan serangan Guts dengan tombaknya. Lantas Griffith menyeru Guts untuk menurunkan pedangnya, tapi Guts tidak mempedulikan perintah Griffith dan langsung menyerang. Sontak dengan secepat kilat, Griffith menojos Guts hingga membuatnya pingsan.
Ketika tertidur, Gas mengalami mimpi buruk perihal kehidupannya selama ini yang amat kelam, di mana ketika kecil dia dijual dan diasuh lalu melarikan diri dengan membantai mereka semua. Dan ketika sosok Gambino telah mati, Gas langsung terbangun. Bahkan Golerjanya pun ikut terbangun. Itu karena di sampingnya ada Casca tanpa cangkang. Bang, gue kaget bang. Sama gue juga kaget. Bang, tetangga aman bang. Kayaknya aman sih. Ya lanjut. Nah, Casca yang melihat Gas sudah siuman langsung melampiaskan kekesalannya pada Gas dengan memukulnya tepat di dadanya yang masih belum pulih. Casca pun pergi meninggalkan Gas di dalam tenda. Lalu ketika Gas keluar hendak mengejar Casca, dihentikan oleh Judeo. Gas disuruh Judeo untuk berterima kasih pada Casca karena ketika Gas tidak sadarkan diri selama beberapa hari, membuat tubuhnya menjadi dingin karena kekurangan banyak darah. Lalu demi menghangatkan Gas, Casca tidur bersamanya dan hal itu adalah perintah dari Griffith. Tak lama berselang muncullah Griffith. Tampaklah Gas terfokus dengan kalung batu yang dipakai Griffith. Lalu Gas dan Griffith pun berkenalan. Griffith memuji pedang yang dipakai Gas dan menyerahkannya kembali kepada Gas karena Griffith mengaku tidak bisa menggunakan pedang tersebut. Kemudian Griffith membujuk Gas untuk bergabung dengan kelompoknya. Gas hanya terdiam dan tidak langsung menjawabnya. Lalu Griffith mengajak Gas ke suatu tempat. Tampaklah semua tentara Band of the Hawk menyapa Griffith dengan penuh hormat. Namun sikap mereka berbeda kepada Gas. Mereka nampaknya tidak suka dengan Gas yang nampak polontong di awal. Kemudian tibalah Griffith dan Gas di sebuah tempat. Diam-diam Casca menguntit mereka berdua dan menguping pembicaraan mereka berdua. Gas heran kenapa waktu itu Griffith tidak menembuskan pedangnya ke jantung. Padahal bisa saja waktu itu Griffith dengan mudah melenyapkan Gas. Lantas Griffith menegaskan alasannya cuma satu, yaitu Griffith ingin memiliki Gas. Griffith memuji keahlian Gas saat bertarung dengan Basujo, tapi dia juga mengkritik cara bertarung Gas yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Menurut Griffith, cara bertarung Gas nampak seperti sedang bertaruh dengan hidupnya. Bagi Griffith, Gas ibarat memasukkan dirinya ke dalam kematian dan mencoba merangkak keluar demi hidup. Namun meski begitu, Griffith tetap menyukai Gas dan menyatakan kepada Gas bahwa dia ingin memiliki Gas. Casca yang dari tadi menguping pembicaraan mereka nampak terlihat kecewa dengan ucapan Griffith kepada Gas. Lalu Gas yang hidupnya benci diatur menolak mentah-mentah keinginan Griffith dan malah menantang Griffith untuk bertarung. Gas membuat perjanjian dengan Griffith. Jika Gas menang, dia akan mengukir lubang di dada Griffith. Dan sebaliknya jika Griffith menang, Gas bersedia menjadi prajurit Griffith atau dimiliki oleh Griffith seutuhnya. Casca yang khawatir Griffith akan kalah mencoba menghentikannya. Namun Griffith menyuruh Casca untuk tidak ikut campur. Griffith dengan percaya diri akan dengan mudah mengalahkan Gas. Gas yang sudah muak dengan keangkuhan Griffith langsung menyerangnya dan... Ya, di situ Gas terus menyerang Griffith secara bertubi-tubi. Namun Griffith berhasil menahan semua serangan Gas dengan santuy. Hingga akhirnya Griffith berhasil melukai kaki Gas dengan sedikit menggeserkan pedangnya. Para tentara yang nampak jengkel hendak membantu Griffith, namun Casca mencegah mereka agar tidak ikut campur karena itu adalah perintah dari Griffith. Sementara Griffith yang berhasil melukai Gas mengajak agar pertarungan ditunda. Namun Gas tidak mempedulikan ucapan Griffith dan terus menyerangnya. Dengan sedikit trik, Gas membuat Griffith kehilangan pandangan. Namun justru hal tersebut membuat Griffith memiliki kesempatan untuk memojokkan Gas. Sekali lagi Griffith menegaskan agar pertandingan dihentikan karena Gas pasti akan kalah. Tapi Gas tetap gigih sekuat tenaga mengalahkan Griffith. Dan akhirnya Griffith pun berhasil dijatuhkan bahkan dihantam habis-habisan. Para tentara pun semakin panik melihat keadaan Griffith. Gas dengan semangat melesatkan pukulan terakhirnya. Namun, tak disangka lagi-lagi Griffith memiliki kesempatan untuk mengunci lengan Gas hingga patah. Nah, karena Gas tidak mau mengakui kekalahannya, akhirnya Griffith mengklaim kemenangannya sendiri dan mengklaim bahwa Gas sudah menjadi miliknya. Lagi-lagi Casca cemburu karena Griffith tidak pernah mengatakan ucapan seperti yang dilakukannya kepada Gas. Nah, karena Gas sudah dimiliki oleh Griffith dan menjadi bagian dari Band of the Hawk, Griffith meminta Gas untuk mengabdi kepadanya dan membantu mewujudkan ambisinya, yaitu ingin memiliki negara sendiri. Griffith juga mengatakan bahwa Griffithlah yang menentukan tempat Gas untuk mati.
Waktu pun terus berlalu. Selama 3 tahun berlalu, peperangan antara kerajaan Midland dan Tudor masih berlanjut. Tampaklah para prajurit Midland sangat kewalahan menahan serangan dari prajurit Tudor. Hingga akhirnya para prajurit Tudor berhasil menerobos formasi pertahanan prajurit Midland. Sang raja yang melihat itu mulai panik karena para prajurit Tudor posisinya semakin mendekat. Namun tiba-tiba Gas muncul dengan gagah berani nyerenteng sendirian dan... Ya, kapten musuh yang dibanggakan langsung tumbang dengan satu serangan. Lantas satu persatu prajurit Tudor dihabisi oleh Gas. Tak sampai di situ, prajurit Tudor dikejutkan lagi oleh serangan dari belakang yang dilakukan oleh tentara Band of the Hawk yang dipimpin oleh Griffith. Sehingga keadaan berbalik tajam, di mana para prajurit Tudor dipukul mundur oleh pasukan Griffith. Sang raja pun sekarang kembali tenang karena prajurit kerajaan Tudor telah berhasil dikalahkan oleh pasukan Griffith dan menyuruh pengawalnya untuk memberi bayaran yang setimpal. Namun si Paman Julius nampak tidak suka dengan keberhasilan Band of the Hawk. Dia menyebut kemenangan mereka hanyalah sebuah kebetulan saja sebagai penyerang dadakan. Singkat cerita, para prajurit pun sudah berada di camp. Tampaklah semua orang kagum dengan keberanian Gas yang nyerenteng sendirian menghadapi prajurit musuh, layaknya seorang fighter yang jadi tanker. Tapi Gas malah minta maaf karena bertindak sendirian. Namun Corkus yang dari awal memang tidak suka dengan Gas mengatakan bahwa Gas terlalu merendah untuk meroket. Nah, untuk merayakan kemenangan, Judeo pun mengajak Gas untuk bergabung dengan yang lainnya minum Orson Steparnya. Tapi Gas keburu dipanggil oleh Casca dan disuruh untuk mengikutinya karena ada hal yang ingin dibicarakan secara empat mata. Tampaklah Gas diomeli oleh Casca karena tindakannya tadi yang menyerang musuh sendirian. Dan hal itu bisa membuat Band of the Hawk dalam bahaya. Casca menyebut Gas sebagai prajurit egois dan tidak bisa memposisikan dirinya. Ya, Gas menyadari kesalahannya dan meminta maaf, bahkan akan berhati-hati di perang selanjutnya. Tapi menurut Casca, Gas di situ tidak benar-benar meminta maaf. Casca sampai kesal dan menyebut permintaan Gas itu hanyalah bualan belaka. Casca merasa Gas tidak ada perubahan sejak 3 tahun yang lalu, di mana Gas terlalu egois dan hanya mementingkan kepuasannya sendiri tanpa peduli dengan kawan sendiri. Jelas Gas marah hingga meremas tangan Casca dengan sangat kencang. Hampir saja terjadi duel antara mereka. Tapi Griffith datang di tepat waktu dan menyuruh Casca pergi karena Griffith ingin berbicara berdua dengan Gas. Sambil pergi, Casca mengatakan bahwa Griffith terlalu memanjakan Gas. Ya, di situ Griffith hanya membicarakan kenangan 3 tahun yang lalu saat mereka berduel. Lalu Griffith mengajak Gas minum Orson karena Orson di sana dipersembahkan khusus untuk merayakan keberhasilan Gas. Griffith kembali mengingatkan bahwa Gas merupakan bagian dari rencananya. Waktu pun terus berlalu. Nah, karena keberhasilan Band of the Hawk yang selalu memenangkan peperangan, Raja Midland pun mengangkat Band of the Hawk menjadi tentara reguler kerajaan dan diberi kehormatan berada di garis terdepan perang 100 abad antara Midland dan Tudor. Para pejabat elit membicarakan pengangkatan Griffith yang tak pantas menjadi bangsawan karena menurut mereka rakyat jelata tetaplah rakyat jelata. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah para prajurit Band of the Hawk sedang mengepung sebuah kastil yang berhasil dikuasai oleh Tudor. Di sana Gas memaksa untuk masuk ke dalam karena dia mendengar teriakan prajurit di dalam sana. Tapi Gaston menahannya karena jika sendirian masuk ke dalam terlalu bahaya untuk Gas. Tapi Gas berhasil melepaskan dirinya dari Gaston dan prajurit yang lain. Seperti biasa, Gas dengan Polontong masuk ke dalam kastil. Di dalam, Gas menyaksikan begitu banyak prajurit yang gugur. Namun anehnya, luka mereka seperti terkoyak oleh binatang buas. Lalu ketika Gas mendengar suara teriakan, Gas langsung bergegas menghampiri suara itu. Dan Gas menemukan sesosok monster menyeramkan bernama Zad.
Seperti biasa tanpa rasa takut Gas langsung menyerangnya. Namun serangan Gas berhasil dimentahkan oleh Zad. Jelas saja Zad sangat kuat karena dia adalah tentara bayaran legendaris. Zad sudah menjadi legenda turun-temurun selama 200 tahun. Bahkan jumlah kepala yang sudah jadi korbannya bisa jadi satu negara. Dan karena sudah melegenda 200 tahun, dia mendapatkan julukan sebagai Zad si abadi. Tampaklah Gas kembali bangkit dari serangan pedang Zad dan mereka pun kembali saling menyerang. Dengan perhitungan yang matang, Gas berhasil mematahkan pedang Zad, lalu menebasnya hingga dalam. Namun sayangnya luka tersebut tidak berpengaruh pada Zad si abadi. Zad mengatakan bahwa Gas adalah orang pertama yang berhasil melukai tubuh Zad dengan sangat dalam. Zad juga sudah menunggu selama 300 tahun untuk bertemu lawan yang tangguh. Lalu tiba-tiba... Ya, sungguh kagetnya Gas ketika melihat tubuh Zad berubah menjadi monster banteng besar yang mengerikan. Gas yang merasa akan kewalahan mencoba terus menghindar dari serangan Zad. Namun, Zad terus mengejar Gas agar mau bertarung dengannya. Dan akhirnya, Gas berhasil ditumbangkan oleh serangan Zad. Lalu pada saat Gas akan dihabisi, pasukan Gripit datang membantu. Para prajurit berhasil mengalihkan Zad, di mana Zad terpancing emosinya karena Gripit dan prajurit mengganggu pertarungannya dengan Gas. Ya, pada saat Zad membantai para prajurit, Gripit berhasil menyelinap untuk menyelamatkan Gas dan menyuruh Casca untuk membawa prajuritnya mundur. Zad kembali mengalihkan fokusnya kepada Gas dan mengajak Gas untuk melanjutkan pertarungan sampai titik darah penghabisan. Sontak Gripit menyuruh Gas untuk menyerang bersama-sama dan... Ya, meski serangan mereka berhasil melukai kedua kaki Zad, namun mereka berdua malah terkena serangan, bahkan hingga membuat Gripit pingsan tak berdaya. Tapi anehnya, ketika akan menghabisi Gripit, seketika Zad berhenti setelah melihat kalung merah yang dikenakan oleh Gripit. Ternyata Zad mengetahui bahwa kalung itu adalah Egg of the King. Hingga akhirnya Zad mengurungkan niatnya untuk menghabisi Gripit dan memilih untuk pergi dengan menghancurkan langit-langit kastil. Tapi sebelum pergi, Zad memberikan sebuah nasihat kepada Gas bahwa jika Gas adalah kawan atau sejawat dari Gripit, maka pikirkanlah kembali. Karena jika ambisi Gripit tercapai, maka hanya kematianlah yang akan menanti Gas saat itu. Ya, di situ Gas ngelontari karena dia tidak bisa mencerna perkataan Zad dan dia tidak mengerti apa yang dimaksud Zad tentang ambisi Gripit yang membuat Gas akan menemui kematiannya. Sementara itu Gripit masih belum sadarkan diri. Casca yang mengkhawatirkan Gripit sangat marah kepada Gas karena semua ini gara-gara Gas. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Gas sedang berlatih dengan sangat keras untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dan dia masih terngiang-ngiang semua perkataan Casca yang menyakiti hatinya. Semakin terbayang semakin kuat pula ayunan pedangnya. Tak lama kemudian datanglah Gripit. Gas pun menyudahi latihannya. Di situ Gas tidak menyangka ada monster sekuat Zad. Tapi menurut Gripit, jika Gas melihat sisi lain tidak ada yang tidak mungkin. Dan Zad bisa jadi bukti bahwa dunia ini ada yang di luar pemahaman manusia. Contohnya Tuhan Sang Maha Besar yang tidak bisa diukur oleh akal manusia. Lalu Gas menanyakan kepada Gripit benda yang menggantung di lehernya. Karena waktu itu Zad pergi saat melihat benda tersebut. Gripit bilang benda itu adalah Behelit. Dulu ketika Gripit masih kecil, ada seorang nenek peramal yang memberikan benda itu kepadanya. Dan siapa saja yang memilikinya ditakdirkan untuk menaklukkan dunia, namun dengan tumbal tubuh mereka sendiri. Lalu ketika Gas memegangnya, dia terkaget dengan dua matanya yang bisa ciluk bak. Saking kagetnya, Gas hampir terjatuh. Lalu Gas kembali bertanya kepada Gripit kenapa dia melakukan hal ceroboh demi menyelamatkan seorang prajurit sepertinya. Menurut Gripit, tidak ada alasan dia melakukan itu. Tak lama dari itu datanglah sang raja dan rombongan para pengawalnya. Gripit pun langsung sungkem.
Tapi Gas bersikap biasa-biasa saja seolah-olah orang di hadapannya itu hanyalah orang biasa. Lalu Julius menegur Gas karena telah berani bersikap kurang asem di hadapan sang raja. Dan akhirnya demi menghargai Griffith, Gas bersimpuh di hadapan raja. Kemudian sang raja tidak sungkan untuk mengatakan bahwa dirinya mengagumi kekuatan pasukan Band of the Hawk yang dipimpin oleh Komandan Griffith. Namun Julius yang dari awal tidak menyukai Griffith mengatakan bahwa sang raja terlalu berlebihan dalam memuji komandan baru seperti itu. Menurut sang raja memang benar di antara para bangsawan ada yang tidak suka dengan pengangkatan Griffith yang dari rakyat jelata. Tapi faktanya status itu tidaklah penting, yang penting Band of the Hawk bisa memenangkan pertempuran. Lalu pandangan Griffith teralihkan oleh sosok seorang ciwi cantik. Sang raja pun mengenalkan bahwa dia itu adalah putri semata wayangnya yang bernama Charlotte. Sang raja juga menyebutkan bahwa sang putri orangnya pemalu dan juga tidak menyukai tentara yang kasar. Putrinya juga sangat nolep banget, di mana dia tidak pernah pergi kemana-mana dan waktunya hanya dihabiskan di dalam istana. Lalu sang raja pun menyuruh rombongannya untuk bergegas. Charlotte mengikutinya dari belakang. Tapi tiba-tiba Charlotte kesandung oleh gaunnya sendiri. Untung saja Griffith dengan gercep menangkap sang putri, dan sepertinya telah tumbuh benih-benih cinta organik di antara mereka berdua. Tapi tiba-tiba Julius datang menghampiri dan langsung menampar Griffith yang berani-beraninya menyentuh Charlotte yang masih suci. Gas yang melihat kawannya diperlakukan seperti itu hendak nyerenteng. Untungnya Griffith menghentikan Gas untuk bersabar dan paham dengan posisinya. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah sang raja dan para prajurit sedang berburu. Tapi Gas tidak suka dengan kegiatan itu. Dia itu lebih suka mengayunkan pedangnya saat berperang daripada harus berburu. Tapi menurut Corkus, tugas ini adalah tugas terhormat yang selalu diberikan pada White Knight. Karena menurut Corkus, merasakan asam garam pertempuran selama bertahun-tahun itu demi untuk mendapatkan hak istimewa tersebut. Corkus sangat kesal dengan pernyataan Gas yang sok jago dan menyebutnya Kapten Bodoh. Dia juga mengatakan jika Gas ingin mengayunkan pedang, pergi saja sendiri. Sementara itu, Griffith nampak sedang PDKT dengan Tuan Putri, di mana Griffith menggoda sang putri dengan permainan daun piriwit. Sedangkan prajurit yang lain sedang berburu seekor bagong. Tapi naasnya bagong tersebut berhasil kabur dari kepungan prajurit dan menghampiri kuda yang ditumpangi Tuan Putri, sehingga kuda sang putri kaget dan berlari tanpa arah. Lantas Griffith dengan sigap mengejar kuda yang membawa Tuan Putri. Untungnya Griffith berhasil mengendalikan kembali kuda tersebut. Charlotte yang masih sangat panik berusaha menenangkan dirinya dengan memeluk Griffith. Tapi tiba-tiba ada lesatan panah yang tak tahu dari mana asalnya mendarat tepat di dada Griffith dan menumbangkannya. Saat semua orang panik karena menyangka Griffith akan mati, tiba-tiba Griffith bangkit kembali karena Griffith diselamatkan oleh kalung telur raja. Dan menurut Gas, hal itu jelas bukan suatu kebetulan. Gas pun bergegas untuk menelusuri area sekitar dengan mengajak para anak buahnya untuk mencari siapa pelaku yang ingin membunuh Griffith. Namun Griffith sudah tahu siapa pelakunya dan orang itu pantas mendapatkan ganjaran yang setimpal. Singkat cerita, malam pun tiba. Griffith yang sudah tahu siapa pelaku yang menginginkan kematiannya menugaskan Gas untuk membunuh orang tersebut. Griffith hanya mengingatkan bahwa tugas tersebut tidak ada yang tahu, hanya Griffith, Gas, tetangga, dan para penonton yang tahu. Di sisi lain, tampaklah Adonis, putra dari Julius, sedang berlatih pedang bersama Julius. Julius tampak kesal dengan kemampuan bertarung anaknya, dan jika terus seperti itu, maka Adonis tidak akan bisa mewarisi White Knight. Si abah yang bernama Hasan sebagai pengasuh mengajak Adonis untuk mengobati lukanya dan mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa si ayah melakukan seperti itu karena khawatir memikirkan masa depan anaknya. Sementara itu di sisi lain, tampaklah Gas sedang menyelinap masuk ke dalam istana atas perintah dari Griffith. Di dalam istana tampaklah Julius sangat kesal karena kejadian siang tadi, di mana Griffith yang gagal malah mendapatkan pujian karena telah melindungi Tuan Putri. Tapi tiba-tiba Julius dikejutkan oleh kemunculan seorang penyusup yaitu Gas yang dengan cepat menghabisi Julius tanpa ampun.
Gas yang belum sempat meninggalkan kamar Julius dikagetkan oleh seseorang yang datang. Nah, karena takut aksinya ketahuan, ketika orang itu membuka pintu, sontak Gas langsung menojosnya tanpa ampun. Namun alangkah terkejutnya Gas ketika melihat korbannya adalah Adonis yang tidak bersalah. Keributan pun terjadi karena aksi Gas ketahuan oleh para prajurit yang lantas mengejarnya. Si Abah Hasan sangat terpukul dan tidak menyangka tuannya mati dengan cara mengenaskan. Lalu si Abah dengan penuh amarah memerintahkan para prajurit untuk menangkap penyusup itu dan membalas perbuatannya. Tampaklah para prajurit berhasil mengepung Gas yang sudah terpojok, tapi Gas tetap bisa melarikan diri ke dalam parit dan berenang dengan gaya kapal selam. Di sisi lain, tampaklah para prajurit sedang makan-makan. Korkus membayangkan Gripit yang sekarang pasti sedang makan enak di pestanya Tuan Putri. Tapi mereka baru engeh karena sejak dari pagi tidak melihat Gas. Korkus bilang palingan si Gas itu sedang berlatih pedang dengan pedangnya seperti biasa. Padahal Gas ada jadwal latihan bersama dengan pasukan Kaska. Tak lama dari itu Gas pun datang dengan berlumuran darah. Kaska sangat kesal karena Gas baru muncul, tapi Gas malah menanyakan keberadaan Gripit. Nah, setelah diberitahu, Gas langsung pergi lagi dengan wajah lesu. Kaska di situ semakin kesal karena belum selesai bicara, Gas malah pergi meninggalkan dia, yang akhirnya Kaska pun mengejar Gas. Sementara itu di sisi lain, tampaklah Gripit sedang asik pacaran dengan Tuan Putri Charlotte. Gripit yang melihat Charlotte kedinginan lantas menunjukkan kepeduliannya dengan melepas jubahnya lalu dibuat alas duduk untuk Charlotte. Tampaklah Gas dan Kaska juga berada di sana. Ketika Gas akan menghampiri Gripit, Kaska menahannya karena dengan penampilan Gas yang memakai baju seadanya dan bau kesang serta darah akan membuat Gripit malu di hadapan Tuan Putri. Kaska menyuruh Gas untuk tidak ke sana dulu sebelum mereka selesai bicara. Lantas Kaska merobek cangkangnya untuk membalut luka panah di tangan Gas. Lalu Kaska dan Gas tidak sengaja mendengar pembicaraan Gripit bersama Charlotte. Di sana Charlotte menanyakan pada Gripit perihal kenapa para pria suka dengan pertumpahan darah. Menurut Gripit bisa jadi ada orang biadab seperti itu, dan hal itu merupakan sebuah alat untuk merebut dan melindungi sesuatu yang berharga seperti pedang bermata dua. Bertarung atas kehormatan dan cinta adalah semangat juang kesatria. Tapi sebelum pria menemukan itu, dia harus menemukan hal yang berharga. Dan sebelum menemukan hal yang berharga, pria bertarung demi diri sendiri, lebih jelasnya demi sebuah mimpi. Mereka yang jatuh cinta pada mimpinya akan terlepas dari status, kelas, atau latar belakang. Mereka akan didukung oleh mimpi, disakiti oleh mimpi, bahkan dibunuh oleh mimpi. Tapi meskipun telah meninggalkan mimpinya, mimpi itu akan terus membara di hatinya. Menurut Gripit, hidup itu seperti layaknya martir dewa yang tidak bisa hidup dengan alasan yang lebih layak, dan Gripit tidak bisa hidup seperti itu. Lalu Charlotte bilang bahwa Gripit itu adalah seseorang yang aneh. Gripit tampak lebih berwibawa dari bangsawan lain, tapi saat mengajarkan Charlotte cara meniup daun piriwit, Gripit seperti anak kecil yang suka bermain di ladang. Dan saat ini Gripit nampak seperti seorang cendekiawan. Menurut Charlotte, kawan-kawan Gripit mengikutinya mungkin karena tertarik dengan pesona Gripit. Lalu Gripit mengatakan bahwa kawan-kawannya itu telah melewati jembatan kematian berulang kali, dan mereka adalah rekan yang luar biasa tapi tidak menjadi sahabat. Gripit juga mengatakan jangan pernah berharap mimpi pada orang lain. Hidupnya sendiri dia yang memutuskan, dan menurut Gripit, sahabat adalah orang yang setara dengannya. Gas yang dari tadi menyimak merasa sangat terkejut dengan semua ucapan Gripit. Kemudian datanglah seorang pelayan istana mengabarkan bahwa Julius dan Adonis ditemukan sudah tidak bernyawa, dan sang raja memerintahkan agar Charlotte membatalkan pestanya dan harus segera bergegas kembali ke istana. Kaska yang mendengarnya langsung mengajak Gas untuk membantu para prajurit berperang, tapi sikap Gas nampak sangat dingin dan tidak mengeluarkan satu patah kata pun pada Kaska. Lalu ketika melihat luka dan baju Gas yang berlumuran darah, kini Kaska menyadari siapa yang membunuh Julius. Dan semua itu pasti ada hubungannya dengan Gripit. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah peperangan kembali dimulai antara kerajaan Midland dan kerajaan Tudor.
Di situ Gas masih terbayang semua ucapan Griffith di mana seorang pria harus memiliki mimpi untuk bertarung. Dan hal itu membuat Gas semakin menyala mengayunkan pedangnya dan menebas satu persatu prajurit lawan. Sementara itu Casca yang sedang bertarung tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Casca pun dihampiri oleh Adon, sang pemimpin dari pasukan Blue Whale Knight dari pihak Tudor. Lantas Adon mengejek Casca yang merupakan wanita tak pantas di medan perang. Ya, karena tidak tahan dengan ejekan Adon, Casca langsung menyerang Adon. Para prajurit yang melihat Casca terpojok berniat untuk membantunya. Namun hanya dengan sekali ayunan tomak Trisula, mereka langsung tumbang. Adon kembali menyerang Casca, tapi tiba-tiba Adon menghentikan serangannya karena melihat Casca yang menarik. Adon pun menawarkan Casca untuk jadi tawanannya dan akan diberikan hiburan yang terbaik. Nah, karena Casca menolaknya, sontak Adon akan membunuh Casca dan... Ya, untungnya ada Gas yang menahan serangan Adon. Adon yang kesal pun menantang Gas untuk maju bertarung dengan dirinya. Lalu Adon Papukut mengeluarkan jurus rahasia andalannya yang diwariskan selama 40 tahun oleh keluarga Kobor Lewis yang bernama Ganjan Seppu. Namun hanya dengan satu ayunan pedang saja Adon langsung tikus ruk. Ya, para prajurit bersorak melihat kemenangan Gas melawan Panglima Adon. Lalu ketika Gas menghampiri Casca, tiba-tiba Casca merasa lemah letih lesu dan Casca pun pingsan hingga akan terjatuh ke dalam jurang. Untungnya Gas dengan sigap menangkap Casca. Di kesempatan itu Adon memanah Gas hingga mereka berdua terjatuh ke dalam jurang. Para prajurit melaporkan mereka berdua yang terjatuh ke dalam jurang pada Griffith. Sayangnya para petinggi pasukan Midland mengatakan bahwa kondisi saat ini sedang perang dan Griffith tidak boleh mengacuhkan tugasnya hanya demi 2 orang prajurit. Tampaklah Gas dan Casca masih di tangtayunan atau masih beruntung bisa selamat. Casca nampak menggigil dan badannya demam tinggi. Gas mencabut anak panah yang bersarang di pinggangnya, lalu mencari tempat yang aman untuk menyelamatkan nyawa Casca. Setelah menemukan tempat berlindung, pertama-tama Gas membalut lukanya, lalu melakukan penyelamatan pertama terhadap Casca. Gas membuka semua cangkang Casca dan dia terkejut ketika menemukan darah yang mengalir di bagian kewuknya. Gas kini paham kenapa Casca mendadak menjadi lemah, yang ternyata Casca sedang datang matahari. Sementara itu hujan turun semakin deras. Udara dingin mulai menusuk dari embun-embunan hingga ke cuncurungan. Maka dari itu agar tidak terjadi kabulusan dan bronkitis, Gas memeluk Casca untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, ketika sedang pingsan, Casca bermimpi tentang masa lalunya, di mana waktu itu Casca hampir digadabah oleh sosok kadal beringas. Untungnya di waktu itu Griffith datang menolong, tapi Griffith tidak segera mengeksekusi si kadal. Yang ada dia hanya menyuruh Casca untuk menyelamatkan diri sendiri dengan pedang yang ia lempar tadi. Yang akhirnya Casca membunuh si Om Kadal tepat di saat si Om Kadal menggabruknya. Ya, itulah awal pertemuan Casca dengan Griffith. Setelah tertidur cukup lama, Casca pun terbangun. Lalu karena takut terjadi salah paham, Gas menjelaskan bahwa dia terpaksa membuka cangkangnya Casca karena basah kuyup saat terjatuh dari atas. Tapi tiba-tiba Casca menghajar Gas dengan keras sampai keluar darah. Tak berhenti di situ, Casca pun terus mengamuk seperti kerasukan Hodam Simaung. Jelaslah Gas marah karena merasa kebaikannya itu tidak dihargai oleh Casca, seperti air susu dibalas dengan air melon. Gas mengatakan kalau Casca bukan wanita, tulang rusuknya sudah Gas patahkan dari tadi. Mendengar Gas menyebutnya wanita, Casca seperti tidak suka dipanggil dengan sebutan itu. Casca bilang dia juga tidak mau dilahirkan sebagai wanita, dan hanya Gas satu-satunya orang yang tidak diharapkan untuk menyelamatkannya. Lalu tak lama dari itu Casca kembali pingsan. Bang, kok filmnya nampak serem, Bang? Ini mah film khusus anak gede. Senang bocil tidur aja. Tapi Bang, gue penasaran, Bang. Ya udah diem aja. Nah, setelah kembali tersadar, akhirnya Casca mulai curhat. Ternyata alasan Casca membenci Gas karena cemburu.
di mana Gripit lebih dekat dengan gas dan lebih mengandalkan gas daripada dirinya. Dan semenjak Gripit dengan gas, sifatnya jadi berubah. Gripit yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi orang yang gegabah. Gripit juga begitu sangat percaya kepada gas, tapi gas selalu berbuat seenaknya. Padahal saat berperang, gas selalu egois, selalu nyerenteng sendirian tanpa memikirkan dampaknya. Casca juga tidak mau membiarkan mimpi Gripit jatuh bersama gas. Casca juga mengatakan takkan memaafkan gas karena gas sudah merubah sifat Gripit. Intinya, Casca sangat ingin dekat dengan Gripit lebih dari apapun. Kalau bisa, dirinya itu ingin menjadi pedang bagi Gripit. Ya, kini gas paham mimpi yang dimiliki Casca, yaitu ingin menjadi pedang Gripit. Tiba-tiba terdengar suara para prajurit Adon yang masih mencari keberadaan gas dan Casca. Lantas gas mengajak Casca untuk bergegas karena tempat mereka sudah tidak aman. Ketika di perjalanan, tampaklah Casca masih lemah, tapi dia berusaha menyembunyikan kelemahannya itu. Casca penasaran apa tujuan gas bertarung selama ini. Namun gas tidak sempat menjawabnya karena situasi mereka saat ini sudah terkepung oleh pasukan Adon. Tampaklah Adon mengancam gas untuk menyerah, dan Adon akan menunjukkan sebuah neraka penyiksaan ala Blue Whale Kenai, dan Casca akan dijadikan mainan oleh para prajuritnya. Bukannya takut, gas menyuruh Adon untuk mengurungkan niatnya terhadap Casca karena Casca itu sangat galak dan suka menggigit. Sontak saja Adon marah mengerahkan pasukannya dan... Ya, meski hanya cuma 2 orang, pasukan Adon banyak terbunuh. Lantas gas menyuruh Casca untuk lari ke hutan, dan gas akan menghadapi pasukan Adon sendirian. Namun Casca menolak karena sebagai kesatria tidak pantas meninggalkan rekannya bertarung sendirian. Sontak gas menegaskan bahwa maksud menyuruhnya pergi karena Casca hanya akan menjadi beban saja. Benar saja Casca hampir terkena tembakan panah dari pasukan Adon. Untungnya Adon melindungi Casca hingga terkena panah. Gas kembali menegaskan agar Casca cepat pergi ke tempat majikannya berada, yaitu Gripit. Setelah beberapa kali diperingati, Casca pun akhirnya pergi dan berjanji akan balik lagi dengan membawa pasukan. Casca juga berpesan agar gas jangan mati dulu sebelum dia datang kembali. Sementara itu, gas terus menghalangi jalan prajurit yang akan mengejar Casca, dan Casca terus berlari berharap agar gas tidak mati di sana. Adon pun merasa senang karena saat ini tangan kiri gas sudah berhasil dilukai dan gas tidak akan bisa mengayunkan pedangnya lagi. Tapi gas tidak menyerah dan dia terus menyerang meski menggunakan satu tangan kanannya untuk mengayunkan pedangnya. Di sisi lain, Casca masih berjuang kabur dari kejaran pasukan Adon. Namun sayangnya Casca yang masih belum fit berhasil ditangkap oleh mereka. Para Cowokala berniat ingin mengampoksing Casca di hutan tersebut. Di saat seperti itu, Casca teringat dengan perkataan Gripit saat menyelamatkannya dulu. Dan akhirnya Casca kembali berontak hingga terlepas dari terkaman mereka. Dan beruntungnya pasukan Gripit akhirnya tiba di sana menyelamatkan Casca. Sontak Casca meminta Gripit untuk segera menyelamatkan gas yang bertarung sendirian melawan pasukan Adon. Sementara itu di sisi lain, tampaklah gas terus bertarung tanpa menyerah melawan 100 orang prajurit Adon. Namun tak kenapa saat ini gas mulai lelah dan teringat lagi dengan perkataan Gripit yang mengatakan bahwa kita bertarung untuk diri sendiri yang merupakan sebuah mimpi. Gas bertanya-tanya untuk apa dia bertaruh nyawa dan untuk apa dia bertarung. Namun ketika teringat ucapan Gripit perihal arti sahabat yang merupakan orang yang setara dengan dirinya, gas kini kembali mengamuk dan membantai semuanya hingga mereka ketakutan. Sementara itu pasukan Gripit sedang dalam perjalanan menuju tempat pertarungan gas. Lalu ketika sampai di sana, alangkah terkejutnya mereka, tampaklah semua prajurit musuh berjumlah 100 orang ditumpas habis oleh gas seorang diri. Setelah dicari keberadaannya, gas akhirnya ditemukan sudah tidak berdaya dengan penuh luka yang sangat parah, sedang bersender di pohon jambu sambil memeluk pedang andalannya. Casca pun menghampirinya dan sangat panik, tidak mau gas mati di situ. Dan ternyata gas masih hidup menyuruh Casca untuk tidak bawel.
Sontak saja semua prajurit bersorak bahagia karena Gas masih hidup. Dan mereka bangga memiliki kapten yang seperti Mouser bisa mengalahkan 100 orang sendirian. ガッツありだな。おい、化け物だぜ。ガッツ隊長。 Singkat cerita, malam pun tiba. Tampaklah semua prajurit merayakan keberhasilan Gas yang mengalahkan prajurit musuh dengan minum Orson ditemani api unggun. Ketika asik minum-minum, Casca dipanggil oleh Judeo agar ikut bersamanya. Judeo membawa Casca karena ingin memberitahukan bahwa ketika Griffith memutuskan untuk mengirim prajurit untuk mencari Casca dan Gas, para bangsawan elit sangat menolak keras keputusan tersebut. Tapi dikala itu Griffith mengatakan dengan sangat jelas bahwa Casca dan Gas adalah jantung The Band of the Hawk. Dan Griffith tidak mau kehilangan keduanya. Mendengar itu Casca langsung menangis terharu karena merasa keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Griffith. Lalu Judeo memberikan obat yang mirip balsam kepada Casca, tapi balsam tersebut bukanlah balsam abal-abal, melainkan sebuah balsam ajaib yang didapatkan dari seorang elf. Judeo bertemu dengan elf tersebut dari rombongan hiburan di tempat kerjanya dulu. Menurut Judeo, percaya atau tidak percaya, jika obat itu dioleskan ke tubuh yang luka, insya Allah langsung sembuh. Casca langsung bergegas untuk menemui Gas dengan membawa obat pemberian Judeo. Tampaklah Gas sedang ngadem di atas bukit tepat di bawah pohon jambu. Tanpa basa-basi, Casca mengoleskan obat itu ke semua luka di tubuh Gas. Dan benar saja, obat itu dengan ajaib langsung menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Bahkan semua rasa sakitnya pun seketika menghilang. Gas mengira kebaikan Casca mengobatinya pasti karena Casca ingin menebus rasa bersalahnya yang telah meninggalkan Gas sendirian saat melawan prajurit Adon. Gas pun berkata agar Casca tidak perlu merasa bersalah karena Gas melakukannya atas kemauan dirinya sendiri. Dan bertarung sudah menjadi sifatnya ketimbang harus melarikan diri. Tapi Gas juga mengaku bahwa dirinya juga memikirkan hal lain. Menurutnya bertarung dengan 100 orang masihlah bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Casca atau Griffith yang memiliki sesuatu untuk dipertaruhkan dalam hidupnya. Di mana Casca dan Griffith sudah memiliki mimpinya masing-masing yang akan mereka perjuangkan habis-habisan sampai mimpi itu menjadi nyata. Dan menurut Gas, semua orang pastinya sudah bertaruh dengan hidupnya masing-masing. Lalu ketika Gas melihat api unggun yang berada di bawah, Gas seperti melihat sebuah mimpi dan harapan kecil. Impian dalam nyala api unggun nampak kecil, tapi mereka membawanya masing-masing api mereka ke tempat itu. Lalu untuk menjaga api kecil tersebut, mereka harus menaruhnya ke dalam salah satu api besar, yaitu Griffith. Tapi hanya Gas yang tidak memiliki api, karena baginya dia hanya sedang menghangatkan diri di tempat itu. Dan menurut Gas, mungkin dirinya hanya kebetulan singgah di tempat itu. Tapi selama Gas memiliki pedang kobra hitamnya, dia bisa bertahan dengan situasi apapun. Jauh dari sebelum bergabung dengan The Band of the Hawk, sekejam apapun medan perang, Gas pasti bisa bertahan. Gas bercerita sejak kecil dia itu sudah berada di medan perang. Pemimpin tentara bayaran yang membesarkannya tidak mengajarinya apapun selain cara mengayunkan pedang. Dan Gas juga tidak memiliki apapun selain pedang kobra hitam andalannya. Selama ini Gas hanya bertarung mengayunkan pedang untuk membantai musuh tanpa tujuan apapun. Entah kenapa Casca nampak sangat sedih mendengar semua perkataan yang diucapkan Gas. Mungkin Casca menyadari bahwa Gas akan segera meninggalkan Band of the Hawk. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah perang 100 tahun antara kerajaan Midland dan kerajaan Tudor pun pecah kembali. Prajurit Midland yang bernama White Tiger Knight tidak bisa menembus benteng pertahanan Doldrey yang memiliki persenjataan lebih komplit. Terlebih lagi pasukan Midland dihadang oleh prajurit Tudor yang bernama Holy Purple Rhino Knight yang dipimpin oleh Jenderal Boscon. Prajurit Midland pun yang kewalahan dipukul mundur oleh prajurit Tudor. Setelah menerima kekalahannya, para petinggi kerajaan Midland mengadakan rapat dadakan untuk mengatur taktik menyerang kembali benteng pertahanan Doldrey. Salah seorang petinggi mengatakan saat ini Tudor sedang mengalami kudeta tahta, tapi Midland tidak mempunyai cukup pasukan untuk menangani perang yang berkepanjangan ini. Menurut petinggi yang lain, tujuan terakhir Tudor adalah Doldrey, dan sekaranglah waktunya untuk mengusir mereka dan menyelesaikan perang 100 tahun ini. Dan hal ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sementara para petinggi lain menolak untuk tidak melanjutkan perang, tapi Griffith malah mengatakan bahwa Band of the Hawk akan melakukannya, yaitu menyerang Doldrey.
Sontak para petinggi Midland menolaknya karena mereka menganggap dengan pasukannya Griffith tidak akan mampu melawan prajurit Tudor yang sangat banyak dan kuat. Bahkan sekelas pasukan White Tiger Kenaik saja berhasil dikalahkan oleh pasukan Tudor. Dan ada kemungkinan 5.000 prajurit kuda milik Griffith akan dihadang 30.000 prajurit. Keputusan Griffith pun dianggap konyol oleh para petinggi yang lain. Bahkan dalam 100 tahun terakhir tidak ada seorang jenderal pun yang bisa menaklukkan Doldrey. Dan tidak mungkin pasukan The Band of the Hawk bisa melakukannya. Tapi sang raja sepertinya yakin bahwa Griffith dan The Band of the Hawk bisa mengalahkan para pasukan Tudor. Lantas sang raja memberikan perintah langsung pada Griffith untuk mengambil alih Doldrey. Sementara itu di sisi lain, tampaklah Komandan Boscon melaporkan bahwa pasukan The Band of the Hawk akan menyerang dengan 5.000 pasukannya kepada si Huis. Dan si Abah Huis yang sepertinya menyukai terong memerintahkan Boscon untuk tidak membunuh Griffith dan membawanya hidup-hidup ke hadapannya. Sementara itu, tampaklah para prajurit The Band of the Hawk sudah bersiap untuk melakukan penyerangan. Tapi sepertinya para prajurit bakal kesusahan karena kalah jumlah dan akan susah menembus tembok Doldrey yang 2 kali lebih tebal dari yang lain. Dan sekarang para prajurit tidak punya pilihan lain selain menyerang dari depan. Tapi Guts yakin selama Griffith punya rencana mereka akan baik-baik saja. Lantas Griffith dengan penuh semangat memerintahkan pasukan pertamanya untuk menyerang dengan dipimpin oleh dirinya sendiri. Tampaklah Boscon mengamati taktik apa yang dipakai Griffith untuk menyerang pasukannya. Dan Boscon pun sudah sangat siap untuk meladeninya. Hingga akhirnya adu taktik pun dimulai dan... Ya, tampaklah para prajurit garda depan milik Tudor berhasil dipukul mundur oleh Guts yang membuka jalan di depan. Lalu mereka pun tidak tinggal diam. Boscon mengerahkan prajurit Kira di sayap kanan dan sayap kiri. Ya, ternyata serangan yang dimaksud Boscon yaitu serangan ribuan panah cupu untuk melumpuhkan semua prajurit Midland. Tapi di situ Boscon merasa aneh kenapa pasukan Griffith ditarik mundur. Sementara itu sang gubernur Genon atau si Huis menentang strategi yang dilakukan Boscon karena cara itu bisa membunuh Griffith. Akhirnya Genon pun turun tangan dan mengambil alih komando. Genon juga memberitakan barang siapa yang bisa menangkap Jenderal Griffith hidup-hidup maka akan diberi hadiah olehnya. Lantas Genon memerintahkan pasukannya untuk mengejar pasukan Griffith yang mundur. Alhasil, mau tak mau Jenderal Boscon harus menuruti perintah apapun dari sang gubernur. Ya, tampaklah pasukan Griffith berhenti di dekat sungai yang tidak dapat mereka lewati. Dengan kata lain, mereka kali ini tidak akan bisa mundur. Namun hal itu memang disengaja oleh Griffith agar pasukannya tidak memiliki rasa ragu untuk maju dan tidak boleh mundur. Dan strategi Griffith pun sepertinya berjalan sesuai rencana karena dia berhasil menarik para prajurit musuh keluar jauh dari benteng pertahanan Doldrey. Nah, ketika musuh mendekat, Griffith membuat formasi dan membakar semangat para prajuritnya untuk mengorbankan nyawa mereka karena tidak ada lagi cara untuk bertahan hidup selain meraih kemenangan. Ya, walaupun kalah jumlah, tapi sepertinya para prajurit Band of the Hawk berhasil mengimbangi pertarungan. Sementara itu para prajurit yang tersisa di benteng pertahanan nampak sangat percaya diri karena sebentar lagi mereka akan meraih kemenangan. Dan mereka sudah tidak sabar untuk pesta Orson. Namun tiba-tiba mereka sangat terkejut ketika melihat musuh yang berhasil masuk ke dalam benteng pertahanan Doldrey. Dan ternyata pasukan yang dipimpin Casca telah menyamar sebagai pengantar Adon sebagai pasukan pertukaran. Casca memerintahkan para prajuritnya menutup gerbang kastil untuk menahan bantuan musuh masuk ke sana. Tapi Adon mulai berontak dan menganggap strategi mereka konyol karena kita tahu Adon di sini sangatlah kuat. Lantas Casca mengajak Adon berduel untuk membalas kekalahannya waktu itu. Namun dengan mudahnya Casca membuat Adon terpojok. Adon begitu heran kenapa bisa Casca yang sekarang nampak seperti orang yang berbeda. Casca hanya mengatakan bahwa dia saat ini sedang dalam keadaan fit, tidak seperti sebelumnya yang lagi datang matahari. Dan seperti biasa Adon kalau sudah terpojok pasti mengeluarkan jurus andalannya yaitu teknik kolecer.
Dan dengan sedikit tipuan, serangannya itu berhasil mematahkan pedang Casca, bahkan hingga membuat Casca kini balik terpojok. Para anak buah Casca yang kesal melihat Casca diperlakukan seperti itu hendak membantunya, tapi Casca melarangnya karena ingin membalas dendamnya kepada Adon sendirian. Adon yang melihat Casca yang sudah dalam kendalinya berniat untuk menggadabah Casca secara live. Tapi itu hanyalah mimpi karena Casca dengan cepat menyerang balik dan berhasil mengambil pedang milik Adon, lalu ditojoskan hingga Adon mendapatkan gelar sebagai almarhum. Sementara itu di area perang, tampaklah Boskon terus membantai pasukan Griffith hingga mereka tertekan tidak bisa mundur karena di belakang mereka terdapat sungai yang dalam. Nah, seperti yang diinginkan Griffith, para pasukan mulai berkobar kembali menyerang karena mereka lebih baik mati dalam pertempuran daripada mati tenggelam dalam sungai. Tampaklah gas terus melesat membantai pasukan musuh yang menghalangi hingga berhadapan dengan Boskon. Sebelum bertarung lebih lanjut, mereka berdua memperkenalkan diri mereka masing-masing dan... Ya, nampaknya kali ini Gas kewalahan melawan Boskon. Lantas para prajurit sekutu Gas ikut menyerang Boskon. Namun apa yang terjadi? Ya, dengan sekali tebaskan, Boskon dengan mudahnya berhasil memisahkan kelapa puluhan prajurit dari tubuh mereka. Dan serangan tersebut memancing amarah Gas yang sudah tidak terbentung lagi. Dan Gas pun membalas perbuatan Boskon dengan tebasannya yang membuat kelapa Boskon terputus. Dan Boskon pun menyusul Adon ke isekai. Sementara itu, Genon yang melihat Boskon sudah tumbang menyuruh prajuritnya untuk tidak panik karena mereka masih menang jumlah dan menyuruh prajuritnya untuk membuat formasi. Tapi para prajuritnya melihat bendera Band of the Hawk sudah berkibar di atas kastil Doldrey. Itu artinya kastil mereka telah dikuasai dan merupakan tanda kekalahan Doldrey. Sontak saja semua prajurit bersorak gembira. Lantas Griffith memerintahkan para pasukan untuk melantangkan kemenangan mereka dan saatnya menghabisi para prajurit musuh yang tersisa tanpa belas kasihan. Namun Genon belum mau menyerah dan memaksa prajuritnya untuk tetap melawan. Sayangnya semua prajuritnya sudah kehilangan mental hingga tidak menghiraukan perintah tersebut dan kocar-kacir mundur mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Genon yang ditinggal sendirian akhirnya dihampiri Griffith. Genon yang sudah lama mengagumi Griffith pun bermaksud untuk mengadu pedang yang lain. Tapi untungnya Griffith adalah pria normal. Lalu Griffith mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Genon. Karena berkat bujukan Griffith kepada Genon, dia bisa memancing ratusan anak buah Genon di medan perang. Dan Griffith menyebut Genon adalah penyelamat Band of the Hawk karena berkat Genon, Band of the Hawk dapat meraih kemenangan. Genon yang dulu dibutakan oleh cinta tidak normal kepada Griffith sekarang harus menerima akibatnya. Dan Griffith pun menojos Genon agar Genon cepat masuk ke isekai agar bisa bercinta dengan para goblin di sana. Waktu pun terus berlalu. Band of the Hawk yang sudah berhasil mengambil alih Doldrey disambut dengan meriah oleh para penduduk kerajaan Midland. Corkus yang tidak mau melewatkan kesempatannya langsung menarik seorang janda yang menjadi penggemarnya. Bang, gue sudah siap perang bang. Siap membantai musuh yang ada bang. Alah, buat apa lu? Bang, gue juga pengen dapat janda bang. Salah, jangan ganggu. Sementara itu Gas yang sangat berjasa jauh jika dibandingkan Corkus nampak tetap bersikap elegan. Dan terlintas di benaknya tentang Griffith yang ingin mempunyai negara sendiri. Tamat ini yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil, milikilah sebuah mimpi agar mendorong tekad kalian. Hei, abang goblok, belum selesai bang filmnya bang. Masih ada bang, lanjutlah bang. Tapi film ini agak bahaya. Gimana kalau tetangganya renteng sahnu rek nahan? Tenang bang, ada aing di sini bang. Lanjutlah bang. Serius? Serius lah bang. Ya udah kita lanjut lagi.
Ya, untuk merayakan keberhasilan Band of the Hawk yang sudah mengambil alih Doldrey, kerajaan pun mengadakan pesta besar. Tampaklah para anggota Band of the Hawk disambut meriah dan diberondong banyak pertanyaan oleh para ciwi-ciwi bangsawan yang menjadi tamu undangan di sana. Korkus yang memang orangnya sangat pepujian atau suka menjilat, tak melewatkan kesempatan tersebut. Saat yang lain malas meladeni para ciwi-ciwi, Korkus dengan semangat meladeni para ciwi. Gas pun tak lepas dari kejaran para ciwi bangsawan yang mengagumi kehebatannya yang pernah mengalahkan 100 prajurit musuh dan mengalahkan Boskon. Gas yang merasa terganggu memilih untuk menghindar dan tidak menceritakan apapun. Berbeda dengan si Eblek Korkus yang sangat semangat ngibul kehebatannya kayak si botak. Apa bang? Gue jarang ngibul bang. Halo? Ya, karena tidak suka dengan suasana pesta, tampaklah Gas dan Kaska lebih memilih ngadem di balkon istana. Karena hal itu lebih nyaman untuk mereka berdua. Kaska merasa tidak nyaman dengan gaun yang dia kenakan. Tapi menurut Gas, Kaska sangat cocok memakai gaun itu dan menyuruhnya untuk mengajak Gripit berdansa. Tiba-tiba Gas berkata bahwa dia akan menunjukkan pada Kaska apa yang dilakukan Gripit pada The Band of the Hawk, apa yang ingin Gripit capai, dan apa yang ingin Gripit dapatkan sekarang. Gas juga akan membuktikan bahwa dia akan setara dengan Gripit karena Gas tidak ingin diremehkan terus oleh Gripit. Tampaklah di dalam istana pesta akan dimulai dengan diawali pidato dari sang raja. Dalam pidatonya sang raja menyebutkan bahwa kemenangan besarnya karena adanya campur tangan dari The Band of the Hawk yang dipimpin oleh Gripit. Dengan pasukannya yang gagah berani, mereka berhasil mengambil alih Doldrey yang dikabarkan tidak tertandingi selama 100 tahun. Oleh karena itu, sang raja akan memberikan gelar kepada Gripit sebagai Jenderal White Ponic beserta semua kesatria The Band of the Hawk tanpa terkecuali. Tampaklah semua orang menyambut dengan gembira apa yang telah diputuskan sang raja. Tak terkecuali Tuan Putri Charlotte yang nampak sangat bahagia dengan pengangkatan gelar bangsawan kepada Gripit dan pasukannya. Namun berbeda dengan para bangsawan elit, mereka tidak menyukai sang raja memberi gelar kepada Gripit yang merupakan rakyat jelata. Tampaklah Korkus merasa sangat bahagia karena dengan gelar bangsawan dia bakal makin polontong. Dan untuk mengekspresikan kebahagiaannya, mereka pun berdansa dengan ceria. Alih-alih tidak bisa berdansa, Gas dan Kaska berputar-putar kayak kolecer pasar malam. Waktu pun terus berlalu. Setelah pesta berakhir, tampaklah Judeo dan Gas bertemu di sebuah lapo. Ternyata Judeo sudah punya firasat bahwa Gas akan pergi meninggalkan The Band of the Hawk. Judeo bertanya kepada Gas tentang alasan dia untuk pergi. Lalu Gas mengatakan bahwa selama hidupnya di Band of the Hawk telah memberikan perasaan bagaimana memiliki sejawat lebih dari kelompok manapun. Selama 3 tahun bersama, Gas merasa sangat senang dan tidak ada rasa tidak puas sedikit pun. Lalu Gas menceritakan masa kecilnya kepada Judeo bahwa dulu Gas hanya bisa mengayunkan pedang dan sejak kecil Gas sudah membunuh orang. Sejak saat itu Gas tidak tahu apa-apa selain medan perang dan membunuh untuk bertahan hidup. Hanya itulah yang bisa dia lakukan. Tapi saat bertemu dengan Gripit, Gas seperti tidak memikirkan apapun selain berada di samping Gripit dan menaruhkan semua yang dia miliki untuk membantu Gripit meraih mimpinya. Dari mulai tidak punya apa-apa sampai sekarang menjadi orang terpandang seantero Midland. Namun sekarang Gas berpikir untuk tidak berharap terlalu tinggi karena Gripit akan mendorong dirinya sendiri hingga sampai pada batasnya. Dan itu sebabnya Gripit tidak akan bisa menjaga yang lemah agar tetap di sampingnya. Intinya ketika Gripit mencapai mimpinya, semua orang di sampingnya akan tersingkir. Maka dari itu Gas memutuskan untuk pergi meninggalkan Gripit dan The Band of the Hawk karena mereka akan meraih apa yang dia inginkan sendiri. Lalu Gas bertanya kepada Judeo tentang apa yang dia inginkan. Judeo bilang walaupun dia bisa melakukan apapun dengan ketangkasannya, baik pedang ataupun pisau, semuanya bisa dia lakukan dengan mudah. Namun semua itu tidak membuatnya menjadi lebih baik dari Kaska bahkan Gripit. Jadi Judeo memutuskan untuk jadi biasa-biasa saja dan dia juga menyukai posisinya saat ini di The Band of the Hawk. Dan Judeo menyatakan bahwa dia akan terus terlibat di dalam mimpi dan tujuan bersama Gripit. Kemudian Judeo yang penasaran dengan kedekatan Gas dengan Caca menanyakan sudah sejauh mana hubungan mereka berdua. Karena Judeo merasa sejak saat insiden Gas dan Caca jatuh ke jurang, hubungan mereka nampak semakin dekat.
Ya, Gas hanya bilang banyak hal yang terjadi di antara mereka berdua, tapi kagak disebutin. Lalu Judeo menyarankan Gas agar jadian saja dengan Casca. Menurut Gas, Casca tidak mungkin menyukainya karena semua orang juga tahu bahwa Casca sangat menyukai Griffith. Tapi menurut Judeo, Casca dan Griffith tidak akan bersatu karena Griffith menginginkan sebuah kekuasaan yang dimana dia akan bebas melakukan apa saja. Judeo juga tahu bahwa Griffith akan mengincar Tuan Putri Charlotte untuk jalan pintas demi memenuhi ambisinya. Judeo juga mengatakan bahwa Paduka Julius dan anaknya Tuan Adonis yang kelak akan menikahi Tuan Putri Charlotte telah meninggal di tangan orang misterius. Bagaimanapun juga orang-orang yang ingin menghalangi Griffith telah tiada. Nah, setelah melihat Gas yang terdiam, insting Judeo meyakini pasti orang misterius itu adalah Gas atas rencana dari Griffith. Tapi Judeo tidak membahasnya dan Judeo percaya bahwa Griffith sudah membuat Tuan Putri jatuh cinta padanya secara organik. Bagaimanapun juga ini adalah kesempatan bagi Griffith. Lalu setelah itu Judeo menanyakan penilaian Gas terhadap Casca. Gas mengatakan bahwa Casca adalah wanita yang baik, jauh lebih baik ketimbang para bangsawan wanita yang ada di Midland. Karena sangat jarang ada wanita yang mau terjun ke medan perang dan Casca mampu melakukannya. Tapi Gas juga mengatakan bahwa baginya Casca tidak lebih hanya sebagai teman seperjuangan, karena yang Casca lihat hanyalah Griffith. Jadi menurut Gas, Casca hanya menganggapnya sebagai butiran debu, atau jika dibandingkan dengan Griffith, Gas tidak ada apa-apanya di mata Casca. Ya, ternyata Gas yang sangat kuat seperti monster bisa lemek seperti kerupuk kena air ketika berhadapan dengan cinta. Bang, ini anime horor, Bang. Gak usah bercanda, Bang. Iya, lu juga banyak bercanda, Sat. Ya, Gas di situ bilang bahwa saat ini dia hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Judeo pun hanya mendoakan semoga Gas menemukan apa yang dia cari. Sokka. Mitsukaru to ii na. Waktu pun terus berlalu. Tepat jam 3 subuh sebelum adzan berkumandang, tampaklah Gas akan segera pergi dari Midland. Namun langkahnya terhenti oleh Casca dan kawan-kawan seperjuangan lainnya. Casca mengingatkan agar Gas tidak terburu-buru mengambil keputusan, karena walaupun Casca dan Gas selalu bertengkar, tapi mereka sudah pernah melewati kematian bersama, dan juga kerja keras mereka baru saja membuahkan hasil. Namun walaupun begitu, Gas tetap dengan keputusannya. Akan tetapi di belakang Casca ternyata sudah ada Griffith yang menunggunya. Dan Griffith menegaskan kembali apakah benar Gas akan pergi meninggalkan The Band of the Hawk. Nukeru tsumori nano ka? Sumare. Ya, si bocil yang entah siapa namanya kita panggil saja Ipul menahan Gas agar tidak pergi meninggalkan mereka. Karena menurutnya Gas adalah bagian penting dari The Band of the Hawk. Dan jika Gas pergi, Band of the Hawk akan mengalami banyak masalah. Lalu Judeo pun menyuruh agar si Ipul diam dan tidak mencampuri urusan orang dewasa. Tapi lain dengan si Eblek Corkus. Menurutnya kehilangan satu orang seperti Gas takkan membuat The Band of the Hawk lemah. Lalu Corkus menegaskan bahwa dari lubuk hatinya dia sangat membenci Gas. Dan sekarang Corkus mengerti kenapa Gas begitu menyebalkan, karena menurut Corkus, Gas seperti orang paling tersakiti dan tidak ada yang bisa mengerti dirinya. Corkus tak tahu apa yang sebenarnya Gas cari, tapi Corkus menegaskan bahwa Gas takkan bisa menjadi seperti Griffith. Gas hanya terdiam, tidak melakukan apapun untuk membalas ocehan Corkus. Namun ketika Gas akan pergi, tiba-tiba Griffith menghunuskan pedangnya dan mengajak Gas untuk bertarung. Karena saat ini Gas masih menjadi miliknya, dan jika Gas bersikeras untuk pergi, Gas harus mengalahkannya terlebih dahulu. Ya, Gas tidak keberatan dengan ajakan Griffith untuk bertarung. Di situ Gas teringat dengan perkataan Griffith yang mengatakan jika ada yang menginjak-injak mimpinya, Griffith akan melawannya dengan segenap jiwa raga, meskipun yang harus dia lawan adalah dirinya sendiri. Dan saat ini Griffith dengan serius tidak akan memaafkan Gas. Namun apa yang terjadi? Ya, sungguh tidak disangka kali ini Griffith kalah telak oleh Gas. Tapi Gas tidak membunuhnya. Semuanya tidak ada yang menyangka Griffith dengan mudah dikalahkan oleh Gas. Dan sesuai kesepakatan, Gas pun langsung pergi meninggalkan teman-teman seperjuangannya di The Band of the Hawk.
Waktu pun terus berlalu. Dari musim salju kini berganti ke musim hujan. Tampaklah Tuan Putri Charlotte meminta izin kepada pelayan istana, sebut saja Teh Lilis, untuk menemui si ganteng kalem Griffith. Namun Teh Lilis melarangnya karena tidak pantas untuk seorang putri kerajaan menemui seorang pria yang berasal dari rakyat jelata. Tapi menurut Tuan Putri, Griffith adalah jenderal putih dari kesatria tertinggi di Midland. Meski begitu, Teh Lilis tetap melarangnya karena Griffith baru akan dilantik bulan depan. Nah, setelah Lilis pergi, tiba-tiba Griffith muncul lewat jendela. Tapi karena Griffith mendengar obrolan Charlotte dengan Teh Lilis, Griffith merasa itu adalah hinaan yang tidak bisa dimaafkan. Dan Griffith pun mengurungkan niatnya untuk tidak berlama-lama bersama Tuan Putri. Tapi Tuan Putri Charlotte menahannya dan mengungkapkan perasaannya yang selalu khawatir dengan kepergian Griffith ke medan perang. Charlotte juga mengatakan bahwa dirinya selalu berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan Griffith dan menganggap pertemuannya ini adalah jawaban atas doanya kepada Tuhan. Charlotte pun mengungkapkan bahwa tangisannya itu adalah tangisan bahagia karena bertemu dengan Griffith. Sontak saja Griffith langsung nyerenteng. Awalnya sang putri tidak mau, namun karena ada manis-manisnya gitu ya, sang putri pun minta tambah. Setelah itu mereka berdua lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ritual sakral antara dua sejoli, lebih jelasnya berkiu-kiu cukuruku. Ya, tanpa mereka sadari, aksi mereka ketahuan oleh Lilis yang mengintip dan langsung melaporkannya pada sang raja. Dan perlu kalian ketahui, ketika Griffith ngegas gitu ya, dia itu masih kepikiran gas yang pergi begitu saja. Dan akhirnya Griffith menumpahkan cairan dewa di dalam wadah suci sang putri Charlotte. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia. Bang, belum selesai filmnya, Bang. Pertarungannya seru banget, Bang. Serupa lalu, Sat. Ya, keesokan harinya tepat jam 7 pagi, Griffith yang baru turun dari jendela kamar sang putri langsung dikepung dan ditangkap oleh prajurit kerajaan karena tuduhan telah melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan Midland. Di sisi lain, para pasukan The Band of the Hawk berkumpul di suatu tempat dan tidak menyadari bahwa mereka telah masuk jebakan pasukan Midland. Lalu tak lama dari itu, si Pippin yang peka menyadari bahwa mereka sudah dikepung musuh dan... Ya, benar saja, para prajurit Midland melesatkan ratusan anak panah ke arah pasukan The Band of the Hawk. Dalam keadaan terdesak, mereka berharap Griffith akan menolongnya. Namun, Griffith tidak muncul-muncul untuk menolong mereka. Akhirnya Casca mengambil keputusan agar para prajurit tidak berpencar dan membentuk formasi baji untuk menerobos masuk pertahanan musuh. Sementara itu, di dalam penjara bawah tanah, Griffith disiksa habis-habisan oleh sang raja yang sangat marah karena kejadian semalam yang menimpa putrinya. Dan lebih parahnya lagi, saat disiksa, Griffith menuduh sang raja yang cemburu karena sebenarnya sang rajalah yang harusnya dipeluk oleh putrinya, bukan Griffith. Mendengar itu, sang raja semakin geram dan siksaannya semakin menjadi-jadi hingga dia sendiri kelelahan dan menyuruh algojonya, yaitu si Acuy, untuk melanjutkannya. Sebelum menyiksa Griffith, si Acuy melihat sebuah kalung yang menarik yang dipakai Griffith. Lalu si Acuy mengambilnya. Sontak saja Acuy terkaget ketika melihat bola mata di kalung tersebut dan... Sementara itu, di sisi lain, Gas terus berjalan yang entah mau kemana. Kebetulan Gas tidak sengaja bertemu dengan rombongan sirkus dan melihat seorang elf di dalamnya. Dan sepertinya mereka adalah mantan rekan kerja Judeo. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Griffith benar-benar sudah tidak berdaya. Dalam keheningan, dia berhalusinasi kembali ke masa kecil. Dia bermain dengan teman-temannya dan Griffith yang penuh ambisi selalu memenangkan permainan apapun, termasuk permainan berlomba mendapatkan boneka. Lonceng terdengar di sebuah kastil. Griffith ingin menggapainya, namun bayangan Gas membuatnya berbalik dan menginginkan Gas untuk kembali.
Lalu hal tersebut membuatnya tersadar bahwa kini dia berada di penjara bawah tanah. Lalu tiba-tiba muncul sosok iblis, entah halusinasi atau bukan, namun di matanya iblis tersebut nampak nyata. Dan ada satu sosok iblis yang mengatakan bahwa dia sangat tidak sabar menyambut kehadirannya suatu saat nanti. Sementara itu, di sisi lain tampaklah kalung behelit yang dijatuhkan si Acoy berada di sebuah sungai Cimaun, terus terbawa arus yang entah sampai kemana. Sedangkan di sisi lainnya lagi, tampaklah pasukan The Band of the Hawk berhasil selamat dari kejaran kerajaan. Dan mereka terus bersembunyi selama setahun terakhir. Tampaklah Judeo membawa kabar bahwa si bocil Ipul sudah kembali dan sudah menemukan lokasi di mana Gripit berada. Lalu tiba-tiba terdengar keributan di luar yang menewaskan banyak prajurit. Ya, entah gerombolan dari mana, yang pasti mereka tahu lokasi Band of the Hawk karena membuntuti si Ipul. Tampaklah Casca kali ini mendapatkan lawan yang kemampuannya melebihi dia. Dan Casca pun berhasil dibuat tidak berdaya oleh pria yang dijuluki sebagai Tuan Silat. Para pasukan yang lain tidak bisa membantu karena dikepung oleh pasukan kerajaan yang dibawa si Tuan Silat. Si Tuan Silat mengancam agar Casca menyuruh pasukannya untuk menyerah. Jika tidak, maka si Tuan Silat akan memenggal kelapa Casca. Lalu tiba-tiba... Ya, beruntungnya Gas datang di waktu yang tepat. Lalu Gas menyuruh Casca untuk pergi dan membiarkan pria tadi menjadi lawannya. Dan untungnya kali ini Casca menuruti perintah Gas. Dengan percaya diri, si Tuan Silat menyuruh para anak buahnya untuk diam tidak mengganggu pertarungannya dengan Gas. Lantas si Tuan Silat menunjukkan pedang seengnya dan... Ya, sehebat dan secepat apapun si Tuan Silat tetap tidak berdaya di hadapan pedang kobra hitam milik Gas. Nah, karena Gas terlalu kuat, si Silat pun menyerah dan membawa pasukannya untuk mundur. Tapi sebelum pergi, dia memberikan serangan perpisahan yang hampir saja membunuh Casca. Setelah kejadian tersebut, Judeo menceritakan semua yang terjadi terhadap Gripit yang malang pada Guts. Keesokan harinya, Casca membawa Gas ke sebuah tempat yang dekat dengan air terjun. Tiba-tiba Casca menyerang Gas dengan penuh aura membunuh. Tapi Gas tidak melawannya dan terus menghindar meski Casca menyerang secara membabi buta. Ternyata alasan Casca menyerang Gas dengan penuh amarah karena Gas telah membuat hidup Gripit dan The Band of the Hawk hancur berantakan. Menurut Casca, yang diinginkan Gripit terus berdampingan dengannya hanyalah Gas seorang. Gripit pun menjadi lemah dan tak berdaya karena Gas meninggalkannya. Mendengar itu, Gas sontak hanya bisa diam dan membiarkan pedang Casca menojos dadanya. Lantas Gas mengatakan bahwa dia pergi bukan tanpa alasan. Gas bermaksud melakukan apa yang Gripit lakukan agar bisa setara dengannya dan dianggap sejajar dengannya. Entah kenapa tiba-tiba Casca menyatakan bahwa dia sudah mulai terasa lelah. Dia juga merasa dirinya sudah tidak berguna karena tidak bisa menjadi pedang ataupun wanita bagi Gripit. Sontak saja Gas langsung menangkap Casca yang bertindak bodoh. Setelah menyelamatkan Casca yang kedua kalinya, Gas menggerutu. Dan akhirnya Casca pun sadar bahwa Gas selalu berkorban untuk menyelamatkannya padahal Casca sudah mencoba membunuhnya. Kemudian benih-benih cinta di antara mereka pun bersemi kembali. Hingga pada akhirnya Gas dan Casca bermain krambol bersama. Di tengah keasikan bermain krambol, tiba-tiba Gas berniat untuk membunuh Casca. Ternyata Gas dibayangi masa lalunya saat masih bocil, di mana Gambino sang ayah yang telah merawatnya dari bayi rela menjualnya kepada seorang yang eblek. Dan suatu hari Gas yang mencoba menyelamatkan diri tidak sengaja telah membunuh sang ayah dengan tangannya sendiri. Ya, sebenarnya Gas sudah melupakan kejadian tersebut. Bahkan setelah membunuh banyak orang, Gas sudah tidak pernah mengingat kejadian tersebut. Tapi entah kenapa ketika main krambol bersama Casca, dia malah mengingatnya.
Ketika pikiran Gas sedang kacau, Casca pun menenangkan Gas hingga akhirnya terjadi ronde kedua bermain karambol. Setelah itu Gas mengajak Casca untuk terus bersamanya dan berjanji tidak akan meninggalkannya setelah menyelamatkan Gripit. Bang, mana gambarnya bang? Gue nggak bisa lihat bang. Alah, gak boleh, nanti kena dolar koneksat. Ya, karena kelelahan Casca langsung ketiduran dan Gas yang masih terjaga merasakan kedatangan makhluk misterius. Dan benar saja Gas kedatangan seseorang berjirah hitam dengan memakai topeng tengkorak. Dari ciri-cirinya, beliau kemungkinan adalah sang raja tengkorak yang misterius bernama Gaiserik. Beliau menyampaikan pesan kepada Gas bahwa akan datang kepadanya hujan deras kegilaan yang tidak bisa dilawan oleh manusia dan akan mengguyur Gas. Badai kematian akan mengamuk dan jalan satu-satunya Gas harus siap melawan dengan pedang kobra miliknya sebagai penantang kematian. Setelah itu sang raja tengkorak pun pergi begitu saja. Gas hanya bisa ngahuleng karena tidak mengerti maksud dari perkataan sang raja tadi. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Gas dan kawan-kawan berhasil menyelinap ke istana dan menyelamatkan Gripit. Dan nampaklah di sana juga sudah ada Tuan Putri Charlotte yang sudah menunggu. Mereka pun langsung bergegas menelusuri terowongan yang entah di mana ujungnya. Sepengetahuan Tuan Putri, terowongan tersebut sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ceritanya di mana saat itu sedang terjadi perang dan orang yang mengakhiri kekacauan pun muncul, yaitu sang raja Gaiserik. Beliau membangun kerajaan yang membentang di seluruh benua. Beliau sangat misterius dan beliau adalah pejuang yang hebat. Ketika berperang, beliau selalu mengenakan topeng tengkorak. Namun beliau sangat haus akan kekuasaan. Dan suatu hari kerajaannya dihancurkan oleh 5 malaikat utusan Tuhan. Dan kota yang ada di dalam cerita tadi berada di bagian dasar terowongan tersebut. Tiba-tiba Petromak yang dibawa si pelayan jatuh hingga ke dasar terowongan. Dan tampaklah di sana banyak tengkorak manusia yang memiliki sebuah tanda. Singkat cerita, sampailah Gas dan kawan-kawan di tempat di mana Gripit dikurung. Mereka sontak kaget karena melihat kondisi Gripit yang memprihatinkan. Yang mohon maaf ya, saya tidak bisa sebutkan. Nah, ketika dibuka helm Gripit, sontak Gas melarang semuanya untuk tidak melihat karena Gas tidak mau mereka terkaget dan bersedih. Meski begitu, Gripit masih sadar dan dengan tenaga yang tersisa Gripit ingin membunuh Gas. Lantas Gas langsung memeluk Gripit sambil menangis. Lalu tiba-tiba muncullah si Acuy yang langsung mengunci mereka semua dari luar. Acuy dengan polosnya menceritakan semua penyiksaan terhadap Gripit. Yang mohon maaf ya, saya tidak bisa sebutkan. Pokoknya apa yang disebutkan oleh si Acuy membuat Gas marah besar hingga... Kemudian keberadaan Gas dan kawan-kawan telah diketahui oleh para prajurit Miden. Gas yang masih dikuasai amarah pun langsung membantai dengan brutal semua prajurit tersebut. Di sisi lain, sang raja mendapatkan kabar bahwa Gripit telah dicuri. Mendengar hal itu, sang raja langsung memerintahkan semua prajurit untuk berjaga di semua pintu agar si pencuri tidak punya celah untuk kabur. Sementara itu, Gas dan para pasukannya berhasil membawa Gripit keluar. Tapi prajurit Midland sudah menunggu di gerbang keluar untuk menghadang Gas dan pasukannya. Dengan sekuat tenaga, Gas dan pasukannya pun meladeni serangan prajurit Midland hingga akhirnya berhasil lolos keluar dari istana. Tampaklah Tuan Putri terlihat sangat sedih ketika Gripit dibawa keluar dari istana. Tuan Putri hanya bisa berharap semoga bisa bertemu lagi dengan Gripit. Tak sampai di situ, para prajurit Midland terus mengejar Gas dan pasukannya. Walaupun mendapatkan serangan bertubi-tubi, Gas, Casca, dan yang lainnya tetap terus berjuang agar bisa menyelamatkan Gripit. Ya, walaupun sudah dibantai, tapi prajurit Midland sepertinya tidak ada habisnya. Untungnya Corkus datang membawa pasukan menghadang pasukan Midland, sehingga Gas dan kawan-kawan bisa terbebas dari pengejaran prajurit Midland.
Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah para prajurit Band of the Hawk merayakan kehadiran Griffith yang kembali. Harapan pun kembali tumbuh untuk memenangkan setiap pertempuran dan akan membalas perbuatan para prajurit Midland terhadap mereka. Sementara itu, Gus tetap setia menemani Griffith. Lalu Gus memakaikan jira kebanggaan Griffith untuk memberikan semangat agar Griffith tidak putus asa dengan hidupnya saat ini. Di sisi lain, tampaklah Casca sangat terpukul karena sudah mengetahui keadaan Griffith yang sebenarnya dari Judeo. Casca dengan berat hati memberitahukan kondisi Griffith saat ini kepada semua prajurit The Band of the Hawk yang masih tersisa. Ya, Corkus nampak tidak percaya dengan apa yang dikatakan Casca. Lantas Corkus akan menanyakan sendiri kepada Griffith. Namun Judeo menahannya karena itu percuma, di mana Griffith sudah tidak bisa berbicara. Sontak semua prajurit pun sangat terkejut mendengarnya. Keadaan yang awalnya penuh sukacita karena Griffith sudah kembali, kini berubah menjadi penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Ya, mereka berlarian seperti serangga selama setahun terakhir dan banyak teman yang terbunuh. Meski begitu mereka percaya yang penting Griffith kembali. Tapi sekarang harapan mereka telah pupus karena Griffith yang kembali dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Para prajurit pun meminta Casca agar melakukan sesuatu karena mungkin masih ada sedikit harapan ke depannya untuk The Band of the Hawk agar tidak musnah begitu saja. Casca pun meminta waktu untuk memikirkannya dengan matang. Lalu Gus menghampirinya dan memberi Casca petuah bahwa perang yang kau masuki sendiri, akhirilah sendiri. Tapi Casca bilang ada kalanya perang yang dimasuki sendiri tidak bisa diakhiri diri sendiri. Lalu Casca menantang Gus agar mengatakan kalimat yang diucapkannya barusan di hadapan Griffith. Menurut Casca, semua prajuritnya itu lemah, dan karena lemah mereka bersandar pada orang dan bermimpi. Apakah mungkin Casca bisa melakukan sesuatu pada mereka yang kehilangan sandaran? Mereka yang lemah takkan mungkin terbangun dengan kata-kata lembut ataupun kata-kata kasar. Dan Casca mengakui bahwa sebenarnya dirinya juga lemah karena dia juga ingin ada di samping seseorang dan tidak tahu harus berbuat apa. Lantas Gus memeluk Casca untuk saling menguatkan dan momen itu disaksikan oleh Griffith di balik tirai. Lalu Casca pun menghampiri Griffith untuk mengganti perbannya, sedangkan Gus berbicara empat mata dengan Judeo. Judeo mengutarakan rencananya di mana dia akan mengajak prajurit yang tersisa untuk menjadi bandit agar mempunyai biaya untuk mengurus Griffith. Ternyata Gus juga tertarik dengan rencananya Judeo dan meminta untuk bergabung. Tapi Judeo menolaknya karena Gus sudah bukan lagi bagian dari The Band of the Hawk. Tapi Judeo meminta Gus untuk membawa Casca karena ada kemungkinan Casca yang terpukul akan kehilangan arah. Tak lama dari itu, para prajurit muncul sambil berteriak memanggil-manggil Gus dengan sebutan kapten. Sepertinya para prajurit sudah berunding dan sepakat untuk ikut bersama Gus kemanapun dia pergi. Mereka berencana membangun lagi kekuatan dengan dipimpin oleh Gus. Gus hanya terdiam sambil menatap langit yang cerah. Tampaklah Casca berusaha untuk tegar ketika mengganti perban Griffith. Di sisi lain, Ipul berada di sebuah pasar. Nampaknya dia sedang mencari informasi untuk mengamankan rute menuju pegunungan agar bisa kabur ke kampung halaman. Tapi belakangan ini di kampung halaman beredar rumor tentang munculnya monster menyeramkan. Kembali pada Casca yang nampak makin frustasi dengan keadaan Griffith dan nasib The Band of the Hawk. Lalu tak lama kemudian muncullah Guts. Sambil menangis, Casca mengatakan pada Gus bahwa dirinya tidak akan ikut dengan Gus. Alasannya karena dia tidak bisa meninggalkan Griffith dengan kondisinya yang sekarang. Lalu Gus juga bilang dia tidak akan pergi dan akan tetap di Band of the Hawk bersama Casca dan yang lainnya. Tapi karena Casca mengetahui tujuan Gus yang ingin setara dengan Griffith, Casca pun menyuruh Gus untuk tetap pergi sesuai rencana awalnya meski Gus seorang diri. Griffith yang mendengar pembicaraan mereka berusaha untuk bergerak, namun apalah daya. Griffith yang termenung sendirian ditemui bayangan masa kecilnya yang menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun dia harus tetap mengejar impiannya. Lalu seperti mendapatkan kekuatan, Griffith akhirnya kabur dengan memacu kereta kuda dan terus mengejar bayangan masa kecilnya yang membawanya agar terus mengejar mimpinya, yaitu memiliki negara sendiri. Melihat itu, Gus dan Casca panik dan langsung menyusulnya. Ya, walaupun kondisinya tidak memungkinkan, tapi Griffith tidak peduli. Dia terus pergi dan berkeyakinan bahwa mimpinya belum berakhir. Hingga pada akhirnya
Ya, Gripit terjatuh ke pinggir sungai. Kini dia tersadar dengan kondisinya yang seperti itu mustahil baginya untuk mewujudkan mimpinya. Di tengah keputusasaannya itu, entah secara kebetulan atau tidak, dia menemukan kalung behelitnya kembali. Lalu tak lama kemudian, Gas dan teman-teman yang lain datang menyusul Gripit. Entah kenapa Gripit melihat kemunculan para iblis yang tidak bisa dilihat oleh Gas dan kawan-kawan. Gripit yang sudah tidak bisa berbicara sebenarnya sangat ingin agar Gas tidak mendekatinya, karena kalau Gas sampai menyentuhnya, mereka tidak akan bisa bersama lagi. Lalu tiba-tiba ya, kalung behelit pun bereaksi membawa semua orang yang ada di sana ke dimensi lain. Semua prajurit Gas dan Casca sontak panik dan kebingungan dengan apa yang terjadi pada mereka. Yang mereka lihat sekarang hanyalah gerhana dan wajah-wajah mengerikan di sekeliling mereka. Lalu Casca pun menyuruh semua prajurit untuk membentuk formasi pertahanan dan jangan memikirkan apa yang mereka tidak tahu, dan menyuruh para prajurit agar melakukan apa yang mereka bisa jika tidak ingin musnah di sana begitu saja. Sambil tertawa, para iblis menyatakan bahwa saat ini merupakan fenomena yang muncul 216 tahun sekali, bersamaan dengan gerhana matahari atau sering disebut oleh para iblis adalah festival nocturnal. Lalu tiba-tiba ya, muncul 4 malaikat pelindung, tapi lebih tepatnya 4 anggota God Hand, yaitu para iblis terkuat. Yang pertama adalah Slain, sang iblis ciwi yang suka disebut Dewi Api oleh para penganut sekte sesat. Iblis yang kedua bernama Ubik, sang manipulatif. Lalu iblis yang ketiga adalah Konkrat, sang penyebar wabah. Dan iblis yang terakhir adalah Poid, sang pemimpin dari God Hand. Kemudian Poid menyambut kedatangan Gripit dan menyebutnya Sang Elang, sosok terhormat yang dipilih oleh hukum kausalitas. Poid juga mengatakan bahwa Gripit adalah orang yang dipilih oleh Dewa Nan Agung dan menyebut Gripit adalah kerabatnya. Mendengar itu, Gas sangat marah karena Gripit bukanlah sosok monster atau iblis, jadi tidak mungkin memiliki hubungan atau kerabat dengan para iblis. Slan yang melihat reaksi Gas seperti itu malah mentertawakannya dan berkata bahwa Gas akan menjadi tumbal yang sempurna. Karena Gas adalah sahabat yang dekat dengan Gripit, dan Gas sangat cocok menjadi tumbal agar sosok terpilih bisa menjadi iblis. Si iblis juga menjelaskan sejak memiliki behelit Kirmizi, Gripit sudah terpilih untuk menjadi iblis. Lalu Gas, Casca dan semua prajurit mereka adalah tumbal berharga yang Gripit persembahkan untuk mewujudkan mimpinya menjadi sang penguasa. Jelas Gas tidak terima jika Gripit akan dijadikan sosok monster oleh para iblis, apalagi dengan menggunakan nyawa Gas dan teman-teman yang lainnya sebagai bayarannya. Lalu Slan mengatakan pada Gas bahwa Gas sudah salah paham. Memang dari dulu ini adalah kehendak Gripit yang akan menjadikan Gas dan yang lainnya sebagai tumbal. Lantas keempat iblis menyatakan bahwa festival nocturnal akan dimulai dan ya, muncullah tangan raksasa yang membawa Gripit dan Gas ke atas menuju altar. Lalu tiba-tiba Gas terjatuh namun masih bisa ditangkap dengan tangannya oleh Gripit. Akan tetapi karena tangan Gripit sudah rapuh, Gas pun terjatuh ke bawah meninggalkan Gripit sendiri di atas sana bersama keempat iblis. Ya, tampaklah Gripit sedang didoktrin agar tidak takut akan masa depan yang akan dia mulai dari sekarang, dan membulatkan tekadnya untuk menjadi iblis maut kelima oleh keempat iblis raja iblis tersebut. Namun sebelum membahas masa depan, Gripit dibawa ke masa lalunya di saat dia masih bocil untuk mengenal jati dirinya yang sesungguhnya. Gripit kecil berlari menuju sebuah kastil yang jadi tujuan hidupnya untuk memiliki negara sendiri. Tapi di tengah perjalanannya, Gripit melihat banyak sekali mayat yang bergeletakan. Lalu tak lama kemudian dia bertemu dengan si nenek peramal yang dulu memberinya kalung behelit. Gripit sempat kebingungan dengan semua mayat yang ada di hadapannya. Si nenek menjelaskan bahwa itu semua terjadi karena keinginan Gripit untuk masuk ke kastil tersebut. Jika Gripit tidak ingin ke kastil itu, semua orang tidak akan mati. Tapi menurut Gripit itu mustahil karena dirinya tidak meminta siapapun untuk ikut bersamanya.
Namun si nenek menyuruh Griffith untuk diam. Si nenek mengatakan seharusnya Griffith tahu persis tentang tempat tersebut. Jika ingin ke kastil itu, Griffith harus menginjak-injak mayat yang ada di bawah kakinya. Jika tidak, dia juga akan menjadi mayat. Si nenek mengatakan jika akhirnya Griffith menyesal, seharusnya dia tidak mengharapkannya sejak awal. Terus, kenapa Griffith tidak puas melihat kastil tersebut hanya dari gang belakang saja? Griffith kecil pun menyadari bahwa semua itu adalah kehendaknya, dan akhirnya Griffith pun melangkah menginjak semua mayat yang ada di bawah kakinya dengan rasa yang tidak bersalah. Karena jika Griffith menyesal dan meminta maaf, semuanya akan berakhir dan Griffith tidak akan bisa menggapai kastil itu lagi. Seketika Griffith kembali ke kesadarannya saat ini. Griffith merasa hal yang tadi hanyalah halusinasinya saja. Lalu Ubik menegaskan bahwa itu bukanlah halusinasi, melainkan sebuah fakta yang ada dalam lubuk hati Griffith. Dan untuk saat ini bukan waktunya untuk menyesal. Lalu Slan menyuruh Griffith untuk melihat semua anggota The Band of the Hawk yang selama ini berpetualang bersamanya di ujung perjalanan penuh darah. Dan mereka adalah satu-satunya hal yang akan tersisa untuknya. Griffith harus terus melanjutkan hidup meski dibayangi impian panah. Lalu Point menyuruh Griffith memberikan semua anggotanya untuk dijadikan tumbal. Dan menyuruh Griffith untuk mengucapkan satu kata dalam lubuk hatinya, yaitu kuabadikan. Dengan begitu Griffith akan mendapatkan sayap hitam untuk terbang ke ujung langit. Sementara itu Gus berhasil merangkak terus ke atas dan menghampiri Griffith untuk menyelamatkannya. Ketika melihat Gus, Griffith kini sadar bahwa hanya Gus orang satu-satunya yang bisa membuat Griffith berhenti bermimpi. Tapi dengan menjijikannya, Griffith terus melanjutkan mimpinya dengan mengorbankan semua sahabat dan teman-temannya. Lantas Griffith memutuskan dan mengucapkan kuabadikan dengan penuh kesadaran. Lalu tiba-tiba ya, keputusan Griffith membuat benang yang telah ditakdirkan oleh hukum kausalitas sekarang telah terhubung dan waktu yang dijanjikan telah tiba. Lalu semua tumbal pun diberi tanda sebagai simbol pengorbanan dan akan sepenuhnya dikorbankan untuk kebangkitan penguasa kegelapan yang baru, yaitu Griffith si iblis Batman. Ya, tampaklah para iblis mulai menyerang semua orang yang sudah ditandai dengan penuh kerakusan. Pippin berusaha menghadang para iblis agar tidak menyerang Casca. Lalu Judeo membawa Casca pergi karena menurut mereka Casca adalah komandan mereka dan Casca harus tetap hidup untuk menjaga agar The Band of the Hawk tetap ada dan bertahan. Semua anggota The Band of the Hawk harus berjuang sampai titik darah penghabisan agar tidak mati di tempat itu. Di sisi lain, lebih tepatnya di luar ruang dimensi iblis, tampaklah Ipul yang tidak ikut terbawa ke dimensi merasa heran dengan angin topan di hadapannya. Dan perlu kalian ketahui, di dalam topan tersebutlah ruang dimensi iblis. Dan yang membuat Ipul kaget, di hadapannya tampaklah pertarungan antara Raja Tengkorak dan Zat Sang Abadi yang menjaga gerbang dimensi iblis. Sementara itu, Korkus nampak sangat ketakutan melihat teman-temannya mati di lahap para monster. Saking frustasinya, Korkus menganggap semua ini hanyalah mimpi buruk dan berharap dia bisa segera terbangun dari mimpinya. Tiba-tiba Korkus melihat ada janda bening di depan sana. Korkus yang berharap ingin dibangunkan dari mimpinya pun seketika langsung berubah pikiran, ingin terus berada di mimpi untuk berkiu-kiu cukurukuk. Namun, apalah daya, hal itu merupakan tipu daya dari iblis. Sementara itu, Gus terus berusaha menolong Griffith dari genggaman tangan itu. Namun Ubik memberitahukan Gus agar berhenti berusaha menolong Griffith, karena semua yang Griffith lakukan adalah keinginan Griffith sendiri. Tapi Gus tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ubik, karena mustahil bagi Gus Griffith tega melakukan semua itu. Sementara itu, Judeo yang berusaha menyelamatkan Casca, akhirnya dia harus menemui ajalnya.
Saat ini Gas masih terus berjuang untuk bisa menyelamatkan Gripit dengan melawan semua iblis di sana. Dengan senjata seadanya dan apa adanya, satu persatu para iblis dihabisi dengan sekuat tenaga. Sementara itu, tampaklah Gripit masih berproses evolusi untuk menjadi iblis Batman yang kelima. Dalam prosesnya, Gripit seperti dibawa jauh ke dalam dan melihat kematian semua orang terpampang jelas. Gripit tidak merasakan lagi apapun dan perlahan ingatannya pun memudar. Sementara itu, Gas masih bertarung melawan semua iblis yang ada di hadapannya. Dengan senjata seadanya dan apa adanya, Gas mampu melawan para iblis. Namun lama-lama Gas terpojok dan terjatuh ke bawah. Ya, untungnya Gas masih hidup, namun dia kaget ketika melihat lautan darah dari para pasukannya. Gas sangat terpukul menyaksikan semua prajurit The Band of the How. Tidak ada satupun yang masih hidup. Gas terus berteriak memanggil semua nama prajurit, terutama Casca, Judeo, dan Corkus. Namun tidak ada satupun yang menjawab. Kemudian Gas melihat Pippin yang sepertinya masih hidup. Namun apa yang terjadi? Pippin! 生きてたのか! Pippin! Ya, sungguh edannya Gas harus menyaksikan Pippin yang recah dan dilahap oleh iblis. Dan saat ini Gas telah dikepung oleh ratusan iblis. Namun hal itu tidak membuatnya takut, melainkan Gas sangat murka ingin membantai mereka semua. Sementara itu Gripit kini sudah berevolusi menjadi iblis Batman, memiliki sayap kegelapan yang bisa terbang tinggi. Dan kini Gripit sebagai iblis langit kelima mengganti nama menjadi Yanto Saipuddin. Ya, tampaklah Yanto menghampiri Gas dengan tatapan yang dingin. Lalu Casca yang masih hidup diikat tanpa cangkang. Dan mohon maaf ya, Casca di situ dianu oleh Yanto tepat di hadapan Gas. Dan hal itu membuat Gas sangat murka, namun apalah daya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya digigit iblis lain. Meski begitu Gas tetap melangkah hingga tangannya hilang. Tapi sayangnya ketika Gas menyerang Yanto, tak sedikit pun Gas bisa menyentuhnya. Karena Yanto yang sekarang sudah menjadi sosok iblis yang memiliki kemampuan melampaui manusia. Lalu Yanto pun melemparkan tubuh Gas dengan tanpa menyentuh. Gas yang terus mengamuk ditahan oleh para iblis dan dipaksa untuk menyaksikan Yanto yang menganu si Casca. Ya, sebuah cinta, kebencian, rasa sakit, kepuasan, kehidupan, dan kematian semuanya terpampang jelas di sana. Hingga pada akhirnya muncul sang Raja Tengkorak dan langsung menyerang. Raja Tengkorak terus melaju menghiraukan para keempat iblis langit dan dia berusaha membantai iblis demi menyelamatkan Gas. Yanto yang memiliki kemampuan tanpa menyentuh menggenggam si Raja Tengkorak dari kejauhan hingga remuk dan mengecil. Namun si Raja Tengkorak memiliki ilmu ilusi sehingga dia bisa menyelamatkan Gas ketika Yanto membunuh ilusinya. Dan akhirnya Gas dan juga Casca berhasil selamat. Yang kebetulan di luar ruangan dimensi ada si Ipul. Ya, perlu kalian ketahui, karena iblis langit kelima telah terlahir, masa kegelapan pun telah tiba, di mana kegelapan akan menelan segalanya, dan para manusia akan menyebutnya dengan masa kegelapan. Ya, di dalam pingsannya, Gas melihat semua teman-temannya masih hidup berjalan beriringan yang entah mau kemana. Berapa kali pun Gas memanggil mereka, tidak ada satupun orang yang menjawab Gas. Lalu tak lama Gas akhirnya siuman. Tampaklah Gas telah menerima perawatan dengan baik. Lalu tak lama kemudian muncullah Ipul dan seorang bocil ciwi, kita panggil saja Neng. Neng memberitahukan bahwa Gas sekarang berada di belakang halaman rumahnya, lebih tepatnya di Goa Biji. Kemudian Ipul yang penasaran memberendel Gas dengan banyak pertanyaan. Alih-alih menjawab, Gas malah menanyakan keberadaan Casca. Dan tampaklah Casca sehat walafiat sedang berguyur di bawah mata air. Sontak Gas langsung menghampirinya, namun Casca sepertinya sudah kehilangan semua ingatannya dan tidak mengenali Gas.
Dan pada saat gas menyentuhnya, Casca berteriak histeris, nampak sangat ketakutan dan berlari berlindung di belakang Neng. Casca yang sekarang ternyata telah kehilangan ingatan sejak tersadar dari pingsannya dan sifatnya kini benar-benar kayak anak kecil. Ya, Gas di situ merasa terpukul dengan semua yang terjadi dan Gas merasa telah gagal melindungi Casca. Akhirnya Gas memutuskan untuk pergi. Gas terus berlari tanpa tujuan pasti sambil dibayangi ingatan saat bersama teman-temannya. Hingga akhirnya Gas terjatuh ke sebuah jurang yang dalam. Namun Gas berhasil bangkit kembali dan terus berlari lurus ke depan yang entah kemana. Ya, akhirnya Gas berhenti di sebuah padang rumput yang hijau. Sedari tadi Gas baru sadar ada sebuah tanda di lehernya. Dan tiba-tiba Gas diserang oleh para roh iblis. Gas mencoba terus melawan dengan satu tangannya. Namun iblis itu terus mendekat dan merasuki tubuh Gas. Saat itu datanglah sang Raja Tengkorak yang menyuruh Gas untuk mempertahankan kesadarannya. Jika tidak, maka Gas akan dirasuki iblis-iblis itu hingga mati. Untungnya Gas berhasil mempertahankan kesadarannya. Sang Raja Tengkorak mengatakan kepada Gas bahwa tanda yang ada di lehernya itu merupakan simbol pengorbanan. Dan simbol itulah yang menarik para penghuni kegelapan, di mana seluruh daging hingga tetes darah yang terakhir di dalam diri Gas sudah menjadi persembahan bagi penghuni kegelapan. Dan itulah takdir bagi mereka yang memiliki simbol pengorbanan alias tumbal. Lantas Gas mengambil pedang sang Raja Tengkorak dan langsung menyerang semua para roh iblis. Gas tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Apapun musuhnya, mau itu orang atau jurig, sama saja dianggap sebagai medan perang. Ya, di mata sang Raja Tengkorak, Gas nampak seperti berserker sejati. Sambil mengayunkan pedang, Gas menegaskan bagi para iblis yang tidak membunuhnya, sudah dipastikan hal itu adalah malapetaka bagi mereka. Gas berjanji akan memburu dan membantai para iblis, bahkan akan meratakan para kelima iblis langit. Ya, akhirnya Gas terus bertarung hingga pagi tiba. Untungnya matahari masih muncul dari arah timur. Dan pagi itu akan menjadi saksi bisu perjuangan dan kesedihan yang dialami Gas, serta janji balas dendamnya terhadap para iblis. Tamat ending yang sangat membagongkan. Agak edan juga ya film ini. Gue rasa anime ini perlu ada lanjutannya bro. Tapi mending kurangi ya yang anu-anunya. Soalnya ceritanya udah seru gitu ya. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari anime ini: perkuatlah ambisimu untuk menggapai mimpi. Tapi ingat, jangan sampai masa depan hancur karena gara-gara ambisi yang keterlaluan. Nyalakan ambisimu sebelum terpuruk dan hentikan ambisimu ketika sudah di luar batas. Karena ambisi yang sudah di luar batas akan menjadikan kita seperti iblis. Contohnya, Griffith yang berubah jadi Yanto Saifuddin. Ya, sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia. Bye-bye. Yang telah menonton sampai akhir, jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. Telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia kawan.
Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. I love you all. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Terima kasih. Terima kasih kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye.